Kamu pengen gak nih setiap hari ya bisa tidur nyenyak sepanjang malam, terus mood tuh gak naik turun gitu ya, gak mood swing, kemudian juga lebih gak jerawatan, terus badan tuh juga kayak terasa berenergi sepanjang hari gitu. Gak yang kayak semangat capek, semangat capek, semangat capek. Kalau jawaban kamu iya, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Glucose Revolution yang ditulis sama Jessie Inchauspé alias Glucose Goddess bisa bermanfaat buat kamu. Tapi sebelum kita lanjut bahas bukunya, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Jadi di sini aku suka ngebahas tentang buku-buku ya yang aku baca. Jadi kalau kamu suka sama topiknya nanti jangan lupa subscribe channel YouTube ini, terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, jadi sebelum bahas bukunya, aku mau cerita dulu ya. Awalnya aku tertarik sama buku Glucose Revolution ini. Sebenarnya karena aku nemuin si Jessie Inchauspé ini waktu itu di sebuah obrolan podcast yang aku lupa podcastnya apa, tapi nanti kamu bisa cek ini nih. Nanti link ke videonya juga akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Nah di situ pokoknya Jessie ini kayak cerita atau ngasih tahu life hacks yang bisa dilakukan supaya kita tuh tetap bisa mengonsumsi makanan manis tanpa harus mengalami glucose spike atau lonjakan gula darah yang berlebihan. Ketika nonton itu aku langsung merasa oke, I'm sold karena aku tuh pecinta makanan manis banget. Jadi dalam sehari itu aku selalu biasanya ya harus gitu 1-2 potong kue atau kue kering atau ya minum-minuman manis gitu. Tapi nah di vlogcast yang sebelum ini aku juga sempat cerita gitu ya, kalau ada dari kamu yang nontonin, bahwa aku tuh kan lagi menjaga pola makan nih sejak beberapa bulan terakhir ya. Itu menjaga pola makan, aku mencoba untuk lebih sehat gitu hidupnya, dan artinya itu aku harus lebih aware gitu ya dengan apa yang aku konsumsi, termasuk dari bahan makanannya apa dan juga porsinya berapa banyak. Nah salah satu yang aku harus aware adalah konsumsi karbohidrat, karena ya karbohidrat itu kan kalau di perut nanti diolah menjadi gula gitu ya. Dan gula ini kan ada di dalam makanan manis dan aku suka sekali makanan manis. Jadi bisa jadi aku mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan gitu sebelum-sebelumnya. Karena beneran sih setelah aku lebih aware gitu ya dengan apa yang aku konsumsi, itu tuh badan tuh jauh lebih enak rasanya. Apalagi ya karena aku mengurangi si karbohidrat itu tadi ya. Soalnya kan gula ini sendiri kan kalau misalnya kita konsumsi secara berlebihan, udah tahu juga lah ya efeknya pasti apa gitu ya, diabetes gitu kan yang tidak mau kita sampai terkena ya, jangan sampai. Terus yang bisa nanti lanjut ke penyakit-penyakit kronis lainnya, gagal ginjal ataupun juga sakit-sakit lainnya. Dan yang tadi aku bilang juga di awal kayak mood swing, jerawatan, itu kan juga salah satu tanda atau ya penyebabnya juga karena memang kita mengonsumsi banyak karbohidrat atau gula itu tadi ya. Jadi ketika berhasil ngekat nih si gula ini, memang badanku in general tuh jauh lebih enak. Walaupun prosesnya memang cukup menyiksa ya. Kayak mulutku tuh setiap hari nyari tapi aku gak boleh makan gitu. Mungkin kayak orang narkobaan tapi gak boleh narkoba kali. Karena kan gula juga dibilangnya memang sangat adiktif ya. Makanya aku gak heran sih ada orang-orang yang setiap hari tuh gak bisa gitu gak minum es kopi susu atau boba atau ya minuman-minuman manis lainnya. Karena memang senagih itu sih. Tapi kalau dibiarin terus menerus, ya efek jangka panjangnya udah tahu menakutkan guys, jadi mendingan jangan. Nah, di buku Glucose Revolution ini, Jessie ini tuh ngasih tahu life hacks ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya relasi yang lebih baik dengan gula gitu. Soalnya gula sendiri ini kan memang dibutuhkan sama tubuh ya untuk kita beraktivitas gitu, untuk membuat energi biar kita bisa beraktivitas ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya berlebihan itulah yang justru jadinya berbahaya dan tubuh kita tuh akan marah. Jadi intinya kalau dari buku Glucose Revolution ini sebenarnya yang perlu dihindari itu adalah glucose spike atau lonjakan gula darah yang terlalu tinggi gitu ya, akibat kita mengonsumsi makanan dengan karbohidrat tinggi. Karena ketika kita mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak, itu kan akan diubah menjadi gula ya. Nah gula ini nanti akan masuk ke sel darah kita, kemudian akhirnya gula dalam darah kita tuh akan meningkat. Nah untuk nuruninnya, tubuh kita akan memproduce hormon insulin biar kadar gula dalam darah kita tuh nurun lagi. Tapi ketika turun, kita tuh kayak akan dikasih sinyal gitu ya bahwa
gula darahnya turun nih, berarti mungkin perut kita kosong atau kita energinya tuh kurang gitu. Jadi kita harus makan lagi, makanya kita jadinya lapar. Terus akhirnya kita makan lagi, kalau makan yang karbohidratnya tinggi, gula darahnya naik lagi, kemudian nanti ada turun lagi ketika hormon insulinnya datang. Terus ya udah kayak gitu aja terus naik turun. Nah, itu yang sebenarnya perlu dihindari. Jadi ada 10 life hacks yang dibahas sama Jessie di sini supaya kita tuh tidak mengalami lonjakan gula darah yang berlebihan ketika kita makan. Ada apa aja life hacksnya, aku bahas satu-satu, tapi kayaknya mungkin gak urutan ya, atau ada yang akan jadi satu ya, karena memang ini life hacksnya agak beririsan sih beberapa. Kita mulai dari yang pertama nih ya, makan dengan urutan tertentu. Jadi kalau menurut buku ini ada riset yang bilang bahwa kalau kita makan dengan urutan tertentu, kita akan mengurangi lonjakan gula darah sampai 73%. Nah, biasanya kan kita dalam sekali makan itu mengonsumsi pasti ada karbohidrat. Ini kan ada di dalam nasi atau pasta atau mie. Kemudian juga serat, ini juga di dalam karbohidrat ya. Biasanya tuh adanya di sayur-sayuran. Terus juga misalnya protein dan lemak, ini ada di dalam daging-dagingan, kacang, dan juga minyak yang kita pakai untuk memasak nih kalau misalnya lemak. Urutannya kayak gimana? Nah, menurut Glucose Goddess, jadi urutannya itu serat dulu, terus protein dan lemak, baru karbohidrat. Banyak yang mengkritisi memang hack yang pertama ini ya, karena katanya hasil riset yang diambil itu tuh masih riset kecil-kecilan yang nggak mewakili keseluruhan atau gambaran umum masyarakat gitu ya. Apalagi urutan ini tuh juga bisa mengganggu kalau misalnya seseorang itu punya semacam eating disorder. Terlepas dari kontroversinya, aku sih nyobain juga, dan memang aku nggak langsung ngecek gula darahku berapa sih waktu itu sebelum dan sesudah makan ya. Cuman yang aku rasakan adalah ketika makan serat dulu, yang artinya ya makan sayur dulu gitu ya, memang perutku tuh akan lebih kenyang dan mungkin akhirnya aku tuh mengonsumsi karbohidrat atau mengonsumsi nasi atau ya karbohidrat dalam bentuk apapun itu tuh jadi lebih sedikit gitu sih. Hack yang kedua, makan sayur sebagai starter. Ini mungkin mirip sama yang pertama, tapi sebenarnya yang dimaksud Jessie di sini adalah kita makan sayuran dulu sebagai appetizer. Jadi nanti kalau meal kita ada sayur, ya itu sayur yang berbeda lagi gitu. Karena sebenarnya angka kebutuhan gizi kita ya untuk sayur atau untuk serat yang ada di dalam sayur-sayuran itu kan sekitar, kalau aku baca nih, sekitar 30-an gram untuk perempuan dan 40-an gram untuk laki-laki. Nanti kamu bisa lihat di sini nih detailnya. Jadi menurutku sih ini bagus juga untuk dilakukan gitu. Dan 40 gram serat ini ya bukan berarti sama dengan 40 gram sayur yang kita makan. Karena kan kandungan serat di dalam sayur itu lebih sedikit daripada si berat sayurnya itu sendiri. Jadi ya nanti coba dihitung aja deh. Googling aja kira-kira misalnya dalam bayam 100 gram itu ada berapa gram serat. Nah abis itu coba sesuaiin aja sama angka kebutuhan gizinya. Hack yang ketiga, jangan ngitung kalori. Sebenarnya sih kalau misalnya objektifnya adalah nurunin berat badan, memang menghitung kalori itu tuh penting ya, karena kan yang perlu diketahui adalah kalori defisit. Jadi kayak kalori yang masuk itu tuh lebih sedikit daripada kalori yang keluar atau terbakar. Jadi kalau mengurangin berat badan kan either sebenarnya kita makan lebih sedikit atau kita beraktivitas lebih banyak dengan olahraga gitu misalnya. Tapi kalau kita cuma memperhatikan jumlah kalorinya aja tanpa kita memperhatikan apa yang kita makan, nah itu tuh yang gak bagus. Karena 100 gram karbohidrat itu tuh dengan 100 gram protein dan dengan 100 gram lemak, itu tuh efeknya bisa beda-beda ke tubuh dan tergantung juga metabolisme tubuh kita tuh seperti apa. Karena kan kalau kita makan yang 100 gram karbohidrat, ya udah pasti misalnya terjadi yang tadi ya, glucose spike naik turun tuh. Sementara kalau kita makan 100 gram protein itu tuh sifatnya lebih mengenyangkan. Jadi udah pasti ketika makan 100 gram protein kita akan kenyang lebih lama dan lebih sedikit makan berikutnya dibandingin kita makan 100 gram karbohidrat. Hack yang keempat, datarin kurva sarapan pagi. Nah, ini nih yang susah buat aku nih, karena dulu ya di gambaranku itu sarapan pagi itu tuh biasanya aku makan manis ya, entah itu pancake, donat, atau sereal gitu. Tapi seperti yang tadi aku udah bilang juga, ketika kita makannya tuh cuman karbohidrat, kita tuh akan lebih cepat lapar karena si hormon insulin itu tadi. Jadi misalnya sarapan jam 7 nih, bisa jadi jam 8 atau jam 9 tuh udah lapar lagi dan malah kita jadi cenderung pengen makan lagi. Makanya memang disaranin di sini untuk sarapan itu mendingan sarapan yang savory aja gitu. Dalam arti sarapannya itu lebih banyak mengandung protein dan lemak. Jadi dari sebuah website yang aku baca, ini websitenya juga ditulis sama seorang dietitian, dia bilang ketika kita makan protein, tubuh kita tuh akan mengeluarkan hormon yang namanya peptida YY.
atau dibilang peptide YY gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, hormon inilah yang membantu meningkatkan rasa kenyang di dalam tubuh kita. Makanya itu tadi, kalau kita makan protein, kenyangnya tuh lebih lama. Hack yang kelima, makan gula jenis apapun itu tuh sama aja. Kalau di sini intinya dia mau ngasih tahu gitu ya bahwa mau itu gula pasir, gula aren, gula kelapa, bahkan madu, sebenarnya semuanya itu tuh tetap gula. Jadi kita harus tetap bisa meregulasi jumlah yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini aku baca-baca juga ya, kenapa madu kok dibilangnya sama aja gitu. Aku kira kan selama ini madu lebih sehat. Ternyata ya kalau kandungan gulanya sih sama aja, tapi memang madu itu dibilang lebih sehat karena dia itu lebih mengandung antioksidan, terus juga ada vitamin dan mineral tertentu yang gak ada di dalam gula pasir biasa. Jadi intinya sih kalau mau makan gula, tetap ya konsumsi dalam jumlah yang cukup aja. Dan kalau lagi craving makanan manis, mendingan kamu coba makan buah dulu aja karena kan di dalam buah juga ada kandungan gula. Hack yang keenam, pilih dessert daripada cemilan manis. Nah kalau ini buat kamu yang misalnya lagi aduh pengen banget nih makan manis gitu ya. Intinya sih jangan makan karbohidrat atau makan makanan manis tanpa ada pendampingnya yang lain yaitu protein atau lemak. Dan ini juga memang yang disaranin sama banyak dietitian di luar sana juga ya, bahwa kalau misalnya makan karbohidrat sebaiknya tuh pairing dengan protein atau lemak supaya gula dari makanan yang tinggi karbohidrat itu tuh diserapnya kayak lebih pelan dan lebih merata gitu ke dalam darah kita. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen makan makanan manis nih ya, kalau misalnya bisa kamu tunggu aja misalnya jam makan siang atau jam makan malam gitu ya, supaya setelah kamu makan baru kamu makan makanan manisnya. Atau kalau misalnya kamu lagi pengen banget nyemil gitu ya, sebenarnya ini bisa nyambung ke hack dia yang ke-9, kamu pilih cemilan yang gurih. Ini dengan catatan kamu memang lagi gak pengen cemilan manis ya, cuman pengen nyemil aja gitu sore-sore. Atau ada hack dia yang ke-10 ini adalah lapisi karbohidratmu. Sebenarnya sih ini kurang lebih mirip ya sama yang tadi ya, jadi kita menikmati makanan manisnya sebagai dessert gitu, nggak stand alone lah pokoknya dia. Nah kalau aku sih biasanya nih pernah juga terjadi gitu ya, sore-sore lagi pengen nyemil, biasanya aku akan bikin telur mata sapi dulu gitu, aku makan itu baru aku nyemil sepotong kue misalnya kayak gitu. Atau kadang malah ketika aku udah selesai makan si telurnya itu, aku jadinya kenyang terus jadinya malah gak makan kuenya. Kalau dari sumber-sumber lain yang aku baca juga ya kita bisa mengalihkan keinginan untuk makan manis ini dengan yang tadi udah aku bilang sebelumnya. Bisa makan buah juga karena kan di dalam buah juga ada kandungan gula ya. Tapi kan kandungan gula di dalam buah itu nggak segitu banyaknya untuk bikin terjadinya glucose spike. Dan di dalam buah sendiri juga mengandung gizi-gizi yang lain, ada serat, vitamin dan lain-lain. Hack yang ketujuh, minum cuka sebelum makan. Jadi kalau dari riset-riset yang dituliskan oleh Jesse di buku ini, ada riset tuh yang menyebutkan bahwa kalau misalnya kita minum cuka nih 1-2 sendok makan gitu ya sebelum makan, itu tuh akan membantu mengurangi terjadinya lonjakan gula darah. Jadi Jesse menyarankan untuk kita minum misalnya 1-2 cuka sendok makan itu dicampur ke dalam 1 gelas air gitu ya. Terus kita minum aja tuh. Cukanya ini juga bisa, dia sih bilang bisa cuka apel ya atau apple cider vinegar semacam itu. Kalau dari sumber-sumber lain yang aku baca, aku kan pengen tahu juga ya, bener apa enggak nih. Nah, tapi katanya sih memang riset-riset ini tuh belum terbukti secara valid, dalam arti belum terbukti memang efektif banget. Walaupun memang ada pembuktiannya juga di orang-orang dengan penderita diabetes. Tapi kalau misalnya kita bukan penderita diabetes, dalam arti ya orang-orang dengan kadar gula normal, menurut sumber-sumber yang aku baca sih sebenarnya nggak perlu-perlu amat juga. Apalagi kalau misalnya dalam sehari-hari itu kita sebenarnya masih konsumsi makanan yang tinggi serat, tinggi protein gitu. Jadi hack ini tuh bisa dibilang ya nggak terlalu perlu lah gitu katanya. Hack yang ke-8, ini yang terakhir ya berarti karena yang ke-9 dan ke-10 tadi udah aku bahas. Ini adalah setelah makan jangan lupa bergerak. Kalau yang ini sebenarnya sih udah nggak perlu dijelasin lagi juga ya harus ya, karena kan memang sudah disarankan untuk kita jangan misalnya langsung tidur gitu setelah makan. Soalnya kan ketika kita habis makan, tubuh kita justru kan akan memproduce energi untuk kita beraktivitas. Jadi kalau misalnya nggak dipakai tuh energinya ya bisa jadi tumpukan-tumpukan lemak gitu kan. Jadi setelah makan ada baiknya kita misalnya jalan kaki dulu deh 10 menit gitu ya. Kalau di kantor mungkin bisa kayak keliling aja cubicle temen gitu selama 10 menit. Atau mungkin cari WC terjauh gitu yang ada di kantor biar kita jalannya juga jauh. Atau
Atau mungkin kalau kamu tinggal atau kerjanya di gedung gitu ya, ya bisa naik turun tangga darurat kali kalau misalnya lagi ada waktu. Oke, jadi itu tadi ya 10 life hacks yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita tetap pengen bisa mengonsumsi makanan manis tapi juga tanpa membuat terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu signifikan gitu. Jadi memang buku ini diperuntukkan untuk orang-orang yang suka banget ya sama makan manis seperti aku ini gitu. Cuman kalau misalnya nih kamu sudah menderita diabetes gitu ya atau mungkin punya penyakit bawaan tertentu, Jessie di buku ini juga bilang kalau misalnya kamu mau praktekin life hack yang ada di sini, sebaiknya kamu konsultasikan dulu juga dengan doktermu. Jadi ya jangan langsung main praktekin aja gitu ya hal-hal yang kita temukan atau kita konsumsi dari internet atau dari buku atau dari manapun. Karena kan apalagi hubungannya dengan metabolisme tubuh ya. Metabolisme tubuh setiap orang kan beda-beda ya. Jadi belum tentu satu life hack ini cocok buat kamu. Nah kalau misalnya kamu tertarik membaca buku ini, aku bacanya sih yang versi e-book memang. Tapi kalau misalnya kamu tertarik versi cetak, ini juga dijual di sini kok ada di Periplus. Nanti link ke pembelian bukunya aku taruh di deskripsi video ini ya. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.